Walaupun masih dalam pandemi COVID-19, kami staf dari Subbagian Komunikasi Pimpinan akan mengajak semua berkunjung ke salah satu desa di Kabupaten Kutai Kartanegara. Desa tersebut memiliki terobosan yang cukup menarik saat ini. Apa yang akan kita gali informasinya saat ini? Dan desa mana yang akan kita tuju? Yuk, mari kita datangi. Selamat datang di Desa Sungai Payang, Kecamatan Loakulu, Kutai Kartanegara. Desa Sungai Payang merupakan desa yang membanggakan dan menarik dengan prestasi peraih juara 2 BUMDes Sekaltim kategori pengelolaan keuangan dan aset serta menjadi BUMDes peraih pendapatan di atas rata-rata tingkat nasional. Dengan nama BUMDes Payang Sejahtera, BUMDes ini bertujuan serta berkewajiban mensejahterakan masyarakatnya. Hal ini tidak hanya didukung oleh pemerintah desa maupun pihak BUMDes saja, tetapi masyarakat Desa Sungai Payang juga mendukung serta mewujudkan peningkatan ekonomi bersama melalui pendapatan asli desa dan peningkatan SDM desa. Tolong berikan gambaran sedikit mengenai Desa Sungai Payang. Desa Sungai Payang adalah salah satu desa dari 15 desa di Kecamatan Loakulu dengan luas wilayah 44.736 hektar, poin 17. Jumlah penduduknya 2.853. Terdiri dari 5 dusun, yaitu Dusun Sentu, Dusun Donomulyo, Dusun Rempanga, Dusun Kuntap, dan Dusun Broa. Kemudian ada 20 RT dengan sebaran tempat bersegmen-segmen. Sebagai pemerintah desa, bagaimana kontribusi BUMDes dalam memajukan Desa Sungai Payang? Kurang lebih ada 60 orang yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung di BUMDes. Yang saat ini kami mengelola lahan PT Niaga Mas Gemilang untuk angkutan buahnya dengan luas lebih dari 3.000 hektar. Itu semuanya kami yang mengelola, tentu melibatkan masyarakat dan truk-truk masyarakat yang kami rekrut untuk bisa bekerja sama dengan kami. Mereka membeli mobil truk dengan jaminan dari BUMDes. Demikian juga saat ini kami bekerja sama dengan PT PPA yang banyak mengambil masyarakat terkait dengan pengelolaan housekeepingnya. Ada laundry di sana, kemudian ada catering, ada OB, dan lain sebagainya. Hampir 20 orang masyarakat kami libatkan. Bagaimana respon dan tanggapan masyarakat dengan adanya BUMDes ini, Pak? Kami melihat di masyarakat banyak komentar-komentar yang sudah memberikan apresiasi kepada BUMDes Payang Sejahtera, di mana dengan banyaknya atau beberapa orang tadi yang saya katakan sudah terlibat, teman-teman yang sudah terlibat itu sangat mensyukuri dan sangat bangga terlibat langsung di BUMDes. Apa langkah-langkah pemerintah desa, Bapak, dalam memajukan BUMDes sendiri? Saat ini kami sedang bersama-sama pemerintahan desa dan semua kelembagaan yang ada di desa bersama-sama dengan BUMDes untuk membangun pabrik kompos yang sudah hampir 80%, yang insya Allah nanti hasilnya akan kita pasarkan baik kepada perusahaan terkait maupun kepada masyarakat secara langsung. Tujuannya bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penggunaan pupuk organik sehingga perbaikan lingkungan bisa terwujud. Itu yang pertama. Yang kedua, kami saat ini sudah melaksanakan program Kampung Kelor. Ini juga bagian dari program yang insya Allah akan menjadi program BUMDes nanti. Program utamanya BUMDes, kita insya Allah akan mengedukasi masyarakat bagaimana masyarakat itu bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi tinggi. Tujuannya agar anak-anak generasi Desa Sungai Payang ke depan bisa cerdas, bisa sehat, dan bisa tangguh di dalam menghadapi globalisasi atau persoalan-persoalan di masyarakat nantinya. Pada tahun 2016 dengan terpilihnya juga Pak Rosdin selaku Kepala Desa, regulasi tentang BUMDes sudah jelas. Kita sudah bisa ber-MPWP, kemudian mengurus perizinan, PDP dan sebagainya. Akhirnya kita bisa bermitra kerja dengan pelaku-pelaku usaha yang ada di desa kita. Bagaimana bisa mengelola BUMDes menjadi BUMDes yang memperoleh prestasi dan memiliki predikat berhasil? Semangat dan kekompakan. Prinsip pada waktu itu kami di BUMDes tidak melihat gaji. Artinya kami tidak ada prinsipnya untuk hidup di BUMDes. Tapi gimana waktu itu kita bisa menghidupi BUMDes. Jadi kami waktu itu tidak terpaku, oh berapa gaji kami yang bekerja. Mungkin lebih kepada malu sekali kami kalau BUMDes ini tidak berjalan. Mungkin lebih kepada harga diri, Bu. Bagaimana kendala yang dihadapi
oleh BUMDes sendiri? Kendala terkait dengan pengelolaan BUMDes itu lebih kepada perizinan, Bu. Kemarin kita ditawari proyek kerja oleh perusahaan yang ada di sekitar kita. Nah, kita terkendala di perizinan. Nah, saat ini kan kami lagi inovasi, Bu. Ini di pabrik kompos. Nah, itulah cikal bakal program andalan BUMDes kami. Karena seperti saat ini kita masih terfokus dengan kerjasama dengan mitra-mitra kerja kita seperti perusahaan sawit dan tambang. Tapi kan itu nanti akan berakhir. Jadi kita harus ada solusinya melalui pemikiran kepala desa, terobosan beliau, akhirnya pabrik bisa berdiri melalui kolaborasi antara CSR, BUMDes dan pemerintah daerah. Rencana ke depan tetap fokus kepada pabrik pupuk, mengurus perizinan-perizinannya. Kendalanya ada juga nih, Bu, terkait permodalan juga, karena dari sekian banyak sekali pekerjaan kami terkendala di permodalan. Menurut penilaian daripada masyarakat mungkin tentang kemajuan BUMDes kami tidak lepas daripada dukungan daripada pemerintah desa, dukungan dari BPD, dan dukungan dari masyarakat. Dari mereka-mereka lah pemikiran-pemikiran sehingga BUMDes kami bisa maju. Ya, alhamdulillah dengan adanya BUMDes ini kami sangat merasa terbantukan sekali tentang pemberdayaan tentunya, Bu, terhadap masyarakat setempat. BUMDes sudah luar biasa sekali memberikan manfaat bagi masyarakat di Sungai Payang. Ya, kami berharap sekali BUMDes ini tetap eksis, tetap berjaya gitu ya untuk di Sungai Payang. Harapan kami seperti itu, Bu, biar lebih maju lagi lah ke depannya. Apakah BUMDes memberikan manfaat bagi pembangunan desa dan masyarakat? BUMDes ini memang sangat berguna untuk masyarakat, khususnya dari warga-warga yang berdomisili di Sungai Payang. Jadi bisa membuka peluang untuk mitra usaha lah. Salah satu contohnya seperti kayak kami kan di bidang erosi, jadi kami masuk ke unit usahanya BUMDes. Apa yang diharapkan ke depan, Pak, dengan adanya BUMDes ini? Ya, harapan saya ya jelas untuk kemajuan desa Sungai Payang sendiri, Pak. Untuk PAD juga untuk untuk PAD dan juga untuk kontribusi ke masyarakat di bidang sosial.